Hari ini saya tidak akan bahas masalah bakso, tapi saya akan membahas tentang cilok. Nah, apa saja sih sebenarnya masalah yang dihadapi dalam membuat cilok dan bagaimana cara mengatasinya? Pada umumnya, untuk membuat cilok itu selalu ada 3 hal yang menjadi tantangan. Sebenarnya 2 sih, yang ketiga dan kedua ini mirip-mirip. Tapi nggak apa, kita bagi aja nanti. Yang pertama dulu, masalah tekstur. Nah, definisi cilok tentu kalau Anda tahu adalah aci dicolok, di mana ini berarti aci itu tepung sehingga mayoritas bahannya itu adalah tepung. Dan masalahnya selalu di tekstur. Ingat, kalau kita mau untuk hasil yang kenyal, kita perlu yang namanya protein. Sementara kalau tepung itu kan ya dominan di karbohidrat, sehingga kalau kita bandingkan ingin hasil yang sama, yang kenyal seperti bakso, tentu akan susah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lengket. Karena kan kalau tepung sendiri memang karakteristiknya seperti itu, lengket-lengket, sehingga kalau Anda mau yang kenyal, kering seperti pentol bakso, susah. Lalu bagaimana caranya untuk mengatasi hal ini? Sebenarnya kalau dibilang mengatasi, saya nggak yakin 100% bisa. Yang bisa kita lakukan mungkin adalah menguranginya. Ada 2 tips yang bisa kita lakukan. Tips yang pertama, kita perlu tahu dulu jenis tepung yang kita pakai. Kan tadi mayoritas bahannya adalah tepung, sehingga Anda perlu memastikan pilihan tepung Anda adalah tepat. Saya pernah bahas materi tentang tepung, Anda bisa cek di atas ini, tapi mungkin nih linknya khusus untuk di YouTube baru keluar. Anda bisa ke sana dulu, Anda bisa belajar tentang perbedaan tepung dan bagaimana memilihnya. Kalau dari Anda sudah lihat, Anda tahu bahwa tepung itu selalu dibedakan 2. Ada 2 rantai kimia yang selalu dominan, yaitu yang mempengaruhi fleksibilitas, dan yang kedua adalah kekerasannya. Kalau Anda mau yang kenyal, tentu Anda harus pilih yang tepat kan? Problemnya gini, jenis tepung yang fleksibilitasnya bagus, itu dia memang digigit empuk, kenyal, enak kalau panas. Masalahnya kalau sudah dingin, dia akan keras seperti karet. Jadi sehingga kalau digigit itu jadi orang Jawa bilang mungkin alot, karena seperti karet tadi. Sementara kalau yang sisi satunya, yang dominan di kekerasannya, dia akan digigit itu kurang empuk, tapi dia lebih stabil dalam kondisi panas ataupun dingin. Nah, jadi langkah pertama yang perlu kita pastikan adalah kita memilih jenis tepung yang tepat. Saya nggak tahu jenis tepung yang tepat gimana, karena beda pedagang beda-beda. Karena ada yang bikin cilok, ada yang pentol cilok, ada yang bakso aci. Jadi banyak sekali pilihannya dan Anda perlu menyesuaikannya sendiri. Intinya sih satu, Anda perlu tepungnya yang tepat sesuai dengan keinginan Anda. Kalau Anda dominan, contoh nih, misalkan tapioka yang sangat-sangat fleksibel, ketika hangat itu pasti enak, empuk, kenyal. Tapi ketika dingin, ini jadi masalah. Dan kalau Anda jualannya yang nggak bisa memastikan kondisinya panas atau enggak, ya Anda perlu hati-hati. Setidaknya tips pertama adalah Anda pilih jenis tepung yang tepat. Mau pakai satu jenis tepung bisa, kombinasi pun bisa. Silahkan sesuaikan sesuai materi tepung yang tadi, yang link di atas ya, itu. Tips kedua yang bisa kita lakukan untuk di kekenyalannya adalah menambahkan yang namanya karagenan. Kenapa ini? Kita bikin cilok, apapun bentuknya, mau cilok, mau pentol, mau bakso aci tadi, selalu pakai air kan, entah itu air panas, air dingin, es batu, dan sebagainya. Nah, tepung itu sifatnya dia akan elastis, mengikat cairan, dan nanti hasilnya gimana nggak tahu, tergantung kategorinya tadi. Kalau yang kebetulan kayak tapioka, yang fleksibel, dia ngikat air, sehingga jadinya adalah ngaret tadi. Kita nggak mau seperti itu, kita mau tepungnya ini seminimal mungkin ngikat air, sehingga kita perlu nambahin bahan yang namanya karagenan. Harapannya apa? Ketika kita nambahin karagenan, hasil akhirnya tadi, hasil ciloknya tadi tidak akan terlalu keras, tidak akan terlalu ngaret tadi, sehingga lebih kenyal, mau kondisi panas atau dingin. Tapi ingat, tentu tetap tidak bisa seperti bakso. Ini hanya membantu. Nah, kalau ditanya takarannya gimana, kalau karagenan ini di cilok itu selalu butuhnya lebih banyak. Setidaknya Anda mungkin perlu sekitar 1%-an, yaitu 10 gram per 1 kilo adonan. Kalau di bakso kan mungkin 3-5 gram sudah cukup. Kalau cilok mungkin 10 gram atau lebih, tergantung jenis cilok Anda. Intinya semakin banyak, seharusnya semakin kenyal. Jadi untuk tekstur ada 2 hal yang bisa Anda lakukan, yaitu memilih tepungnya dan juga ditambahkan karagenan untuk bantu. Seharusnya bisa membantu untuk hasilnya lebih bagus. Oke, itu tekstur. Lanjut nih. 2 dan 3 saya gabung deh supaya cepat. Masalah rasa. Masalah rasa itu selalu ada 2, yaitu rasanya sendiri dari lidah atau aromanya. Yaitu kedua adalah rasa, ketiga adalah aromanya.
Problemnya adalah karena cilok itu dominan tepung, tepung itu karakteristiknya adalah menutupin. Sehingga kalaupun Anda mau yang aromanya enak, sapinya enak, dan Anda sudah pakai misalkan daging sapi, Anda campur daging ayam atau tetelan sekalipun, kemungkinan besar masih akan ketutup. Karena dominan di tepung kan. Nah, sementara kalau Anda banyakin jenis dagingnya, tetelannya, tentu harganya kan jadi mahal. Susah. Solusinya gimana? Anda bisa menambahkan ekstrak sapi yang namanya beef broth. Beef broth ini karena murni sehingga seharusnya pemakaiannya sedikit sudah cukup menunjang. Oke, jadi kalau untuk aroma triknya itu Anda bisa nambahkan tetelan, Anda bisa nambahkan beef broth. Seharusnya sudah dapat aromanya. Masalahnya kalau aromanya sudah enak, sudah wah aroma daging, tapi rasanya hambar, ya sama aja bohong kan? Nah, kita beralih ke masalah rasa. Kembali, tepung itu selalu menutupin. Anda tentu sudah pakai yang namanya micin untuk dapatkan rasa gurihnya kan. Problemnya, ketutupan tepung, rasa gurihnya biasanya berkurang. Solusinya gimana? Gampang, tambahin aja micinnya banyak. Problemnya adalah beberapa orang itu sensitif kalau kebanyakan micin. Dimana biasanya satu, mereka bisa sakit tenggorokan. Kedua, ada rasa yang nggak enak di ujung lidahnya. Kalau orang Jawa bilang sih nyetak, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Intinya ada rasa-rasa yang aneh. Dan yang ketiga adalah rasa anehnya ini bertahan lama. Sehingga kalau kita mau, wah pokoknya gurih, micinnya dibanyakin, repot. Orang akan tahu dan orang nggak akan kembali biasanya. Ngatasi ini gimana? Tenang. Ada yang namanya penguat rasa, C100 kodenya. Ini bisa membantu mengatasi hal ini. Jadi Anda tidak perlu pakai micin, Anda nggak perlu nambahin micin banyak-banyak, Anda cukup ganti dengan C100. C100 ini karakteristiknya dia secara gurih, secara lezatnya jauh lebih tinggi daripada micin. Hanya saja dia tidak menimbulkan sensasi yang nyetak tadi, itu tidak tidak kuat dan tidak bertahan di lidah. Sehingga Anda nggak perlu khawatir, Anda pakainya bisa lebih hemat atau mungkin sama. Sensasi gurihnya sudah dapat dan Anda nggak khawatir aftertaste-nya seperti itu. Problemnya saya tahu harga C100 itu pasti lebih mahal dari micin. Cuma saya rasa sebanding lah dengan benefit yang akan Anda dapatkan. Jadi Anda bisa coba itu. Oke, hari ini hanya itu materinya. Jadi kalau tekstur Anda sudah tahu gimana, pilih tepungnya dan juga keraginan. Aroma Anda tahu pakai tetelan atau beef broth atau digabung juga boleh. Ketiga, kalau rasa gurihnya Anda perlu pakai yang namanya C100. Oke, hari ini gitu aja. Semoga ini membantu Anda untuk pedagang cilok supaya bisa lebih enak lagi.